Dinasti Seljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini dikenal sebagai pendiri kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kekaisaran Seljuk Agung. Pada masa keemasannya, daerah kekuasaannya begitu luas, yakni terbentang dari Anatolia sampai ke Punjab di belahan selatan Asia, hingga akhirnya menjadi sasaran utama Perang Salib pertama. Asal-usul, dinasti Seljuk didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Pada abad ke-8, mereka tinggal di utara Laut Kaspia dan Laut Aral, tepatnya di padang rumput Kazakh di Turkestan. Seljuk bin Dukak adalah pemimpin klan Seljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri dan membawa anggotanya ke Sridarya setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Oghuz. Memasuki akhir abad ke-10, mereka mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota Muslim. Pada abad ke-11, Seljuk bermigrasi dari tanah leluhur mereka ke dataran Persia di provinsi Khurasan, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghaznawi, Tughril-Beg mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1037 yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. 3 tahun berselang, dinasti Seljuk mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada akhirnya, orang-orang dari dinasti Seljuk bercampur dengan penduduk lokal. Mereka juga mengadopsi budaya Persia dan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa resmi pemerintah. Hingga saat ini, dinasti Seljuk dikenang sebagai pelindung budaya, seni, sastra, dan bahasa Persia. Mereka juga dianggap sebagai nenek moyang orang Turki Barat, penduduk Republik Azerbaijan, Turkmenistan, dan Turki saat ini. Penguasa dari dinasti Seljuk. Pertama ada Tughril. Dia berkuasa dari tahun 1037 sampai 1063. Kemudian ada Sulaiman, namun hanya setahun di tahun 1063. Selanjutnya adalah Alp Arslan. Dia berkuasa dari tahun 1063 sampai 1072. Kemudian Meliksyah I yang berkuasa di tahun 1072 sampai 1092. Selanjutnya ada Mahmud bin Maliksyah. Dia berkuasa di tahun 1092 sampai 1094. Selanjutnya ada Barkiyaruk bin Maliksyah yang berkuasa dari tahun 1094 hingga 1105. Selanjutnya ada Meliksyah II. Dia hanya setahun berkuasa di tahun 1105. Muhammad I Tapar, dia berkuasa dari tahun 1105 hingga 1118. Dan selanjutnya ada Ahmad Sanjar, dia berkuasa dari tahun 1118 hingga 1153. Wilayah kekuasaan. Setelah mendirikan kekaisaran, dinasti Seljuk menaklukkan Iran, sebagian besar Irak, dan Suriah. Ketika Alp Arslan berkuasa, ia melakukan ekspedisi militer sampai ke pusat kebudayaan Romawi dan berhasil meraih kemenangan. Oleh karena itu, dinasti Seljuk dipandang sebagai dinasti pertama yang memperoleh kekuasaan permanen Kekaisaran Romawi. Kemudian pada periode kekuasaan Meliksyah, kekuasaan dinasti Seljuk membentang dari Kasgor sampai ke Yerusalem. Wilayah yang luas itu kemudian dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Seljuk Iran, Seljuk Irak, Seljuk Kirman, Seljuk Asia Kecil, dan Seljuk Suriah. Perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Seljuk. Pada era kekuasaan dinasti Seljuk, ilmu pengetahuan dan pendidikan mengalami kemajuan pesat. Meliksyah I bersama Perdana Menterinya, Nizam Al-Mulk, memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Selain itu, ia juga membuka madrasah yang tersebar di Irak, Iran, dan Asia Tengah. Pada masa Meliksyah pula, lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Abdul Hamid Al-Ghazali, Farid Al-Din Al-Attar, dan Umar Khayyam. Peninggalan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk mengalami kemunduran setelah pemimpinnya meninggal dan akhirnya takluk oleh bangsa lain. Berikut ini beberapa peninggalan dari dinasti Seljuk. Kizil Kule atau Menara Merah, Masjid Jumat, Mausoleum Turki Seljuk, dan Karvansaray.